Kuasa Hukum Masyarakat Desa Seya Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Noh Sambo, SHMH, MSC, menggelar press release setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado nomor 49-G-LH-2022 PT-UN Manado tanggal 29 Agustus tahun 2023 dengan tergugat yaitu Bupati Minahasa dan kawan-kawan, kepada Lenda Julianci Rende dan kawan-kawan sebagai penggugat, yang menyatakan bahwa penggugat menang dalam persidangan, sehingga tergugat merasa kurang puas dengan putusan tersebut, dan melakukan banding. Dalam press release, kali ini, Noh Sambo menjelaskan kontra memori banding para terbanding garing para penggugat terhadap memori banding yang telah dimasukkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara 68-B-LH-2023 Manado. Jadi sudah ada nomor perkaranya, sekarang tinggal dalam tahap pemeriksaan di Upaya Bupati karena ada rasa ketidakpuasan dari pihak tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 2 intervensi. Yang saat ini mereka jadi pihak dalam upaya hukum, mereka jadi pihak pembanding, sedangkan masyarakat desa Seya yang diwakili oleh Lenda Rende dan Sulci Sangian di dalam posisi upaya pembanding menjadi pihak terbanding, jadi terbanding 1 dan terbanding 2. Dalam pemeriksaan ini kami mengharapkan adanya pemeriksaan yang begitu benar-benar objektif, karena dalam memori banding pihak pembanding tergugat 2, 3, 4 dan tergugat 2 intervensi mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melakukan kekeliruan dalam membuat pertimbangan dan memutus perkara di tingkat pertama. Tapi menurut kami, kuasa hukum dan para terbanding, bahwa dalil-dalil dalam memori banding yang disampaikan oleh para pembanding, yakni tergugat 2, 3, 4 dan tergugat 2 intervensi, memang benar-benar tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Jadi dalil mereka itu adalah dalil yang mengada-ada, karena tidak satupun dalil yang mengena sesuai dengan fakta persidangan. Adapun dalil-dalil tersebut disebutkan oleh para pembanding karena kekurang hati-hatian dalam membaca putusan. Keliruan mereka mengatakan bahwa Nixon Johnson Sangian itu menurut mereka tidak ikut di dalam pemeriksaan lokasi atau pemeriksaan setempat, dan menurut mereka Majelis Hakim keliru karena Majelis Hakim menyebutkan dalam pertimbangan hukum bahwa Nixon Johnson Sangian mengikuti proses persidangan setempat dan memberikan keterangan di lokasi persidangan setempat. Hal tersebut memang jelas-jelas keliru, karena menurut mereka di halaman 134 angka 2 itu hakim keliru, padahal yang membaca putusan itu mereka lah yang keliru. Karena manusia tidak sempurna, maka seyogyanya kalau kita mau menilai orang lain, apalagi kita mau mendikte majelis hakim, kita terlebih dahulu harus memeriksa keberadaan, posisi, dan semua yang akan kita lontarkan dalam memori, sehingga tidak menjadi bumerang, jadi senjata balik bagi kita dalam membuat menyampaikan dalil-dalil. Pada halaman 1 dan halaman 3 memori banding dari tergugat 2 intervensi atau PT BML itu jelas-jelas mereka menulis bahwa PT BML didirikan berdasarkan akte nomor 3 tanggal 5 Januari 2023. Itu 2 halaman dituliskan sama. Jadi sebenarnya yang keliru adalah pembanding sendiri, sedangkan hal-hal yang sangat signifikan yang merupakan dasar mereka melakukan memohon izin itu, mereka sendiri salah menyebutkan di dalam memori banding. Memori banding itu adalah berkas atau dokumen dalam persidangan. Jadi itu disebut sebagai pengakuan apabila sudah menyatakan menuliskan sesuatu di dalam dokumen persidangan, itu dianggap dinyatakan di dalam persidangan di depan hakim, sehingga itu akan menjadi alat bukti dalam persidangan. Itu adalah pengakuan, karena pengakuan merupakan alat bukti dalam persidangan, maka kami menganggap itu adalah pengakuan dari pembanding. Sehingga kalau memang mereka mengakui perusahaan PT Bangun Minahasa Lestari itu baru didirikan pada tahun 2023 bulan Januari, maka sudah pasti dan sudah jelas
proses perizinan, permohonan izin dan lain-lain sebelumnya itu yang diterbitkan tahun 2021 jelas haruslah dibatalkan karena perusahaannya baru didirikan pada tahun 2023. Secara pribadi saya berharap hutan-hutan yang ada di khususnya di Sulawesi Utara, terutama lagi di daerah kawasan mata air di Sea itu dilindungi karena kita semua tahu bahwa orang mengetahui bahwa Sea itu merupakan tempat mata air. Jadi memang hutan-hutannya perlu dijaga. Kita boleh tetap melaksanakan pembangunan, tetapi pembangunan ini sekarang adalah pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan dimensi bukan hanya ekonomi, tetapi juga lingkungan dan sosial masyarakat. Jadi mengenai sumber mata air di seluruh dunia, dimanapun, di pelosok manapun, itu sangat untuk mengawal, untuk melindungi, karena tindakan dari oknum-oknum di pemerintahan dan oknum-oknum developer yang maaf kalau bisa dari sisinya dia mengatakan itu sangat serakah. Ini adalah satu pelanggaran hak asasi manusia karena air adalah sangat vital untuk makhluk hidup. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diusahakan sebesar-besarnya oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya negara untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Fungsi air itu konstitusi mengatur pasal 33. Dikaitkan dengan Junto Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia itu dipertegas lagi ada sekitar 10 hak asasi yang menyangkut kehidupan manusia. Antara lain hak untuk hidup dan hak kesehatan. Air, fungsi air dan atau air yang rusak atau air yang berkurang atau air yang dirusak, hutan yang dirusak, hutan lindung yang dirusak itu berdampak pada bertentangan dengan penjaminan atas hak asasi manusia di bidang kesehatan, maksud di sini kesehatan lingkungan. Jadi kami sebagai pemerhati dan sebagai warga di Indonesia sangat prihatin akan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan sembrono yang ilegal melawan hukum atas sikap para penguasa pemerintah di tingkat manapun terhadap kerusakan yang terjadi akibat ulah kecerobohan dan kesengajaan dari para pihak itu. Jika perumahan itu dibiarkan berjalan terus, maka ke depan air kami tidak bisa diminum lagi. Harapan kami, kerinduan kami masyarakat supaya hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Karena dampak yang sudah kami rasakan sampai pada saat ini, hujan beberapa hari, air kami keruh. Wartasulut.com, Saiful melaporkan.